saya berharap itu dari segi kualitas kayak gitu ya. Semoga tidak ada penurunan kualitas. Saya berharap kualitasnya masih sama dengan iPhone yang dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya. Dan di edisi konten kali ini saya rencananya mau pakai oli iPhone Samurai, oli iPhone R2000 yang strawberry. Nah, jadi setelah kemarin saya sebelumnya itu pakai oli Eneos City 2T yang botol pink, dan saya lihat olinya saya sudah habis, dan saya sudah beli ini iPhone R2000 teman-teman. Kenapa saya pakai ini? Ya yang jelas yang pertama, saya orangnya cenderung tergantung mood ya gitu ya, dan tergantung dompet sebenarnya. Itu saya kalau pakai oli tetapi tidak coba-coba. Artinya saya yang sudah pernah pakai ya bakal saya pakai lagi. Dan nanti ini saya bakal sedikit review ulang yang sebelumnya mungkin juga sudah pernah saya review iPhone R2000 ini. Dan yang jadi saya penasaran guys, ini oli katanya itu berbeda dengan iPhone R2000 yang dulu. Termasuk produk-produk iPhone yang dulu itu dengan yang sekarang katanya itu beda-bedanya dia ada di distributor atau pensuplai lah ya. Untuk wilayah Indonesia itu katanya sekarang pabriknya atau PT-nya berbeda katanya guys. Dan saya kepo, kepengen cobain yang iPhone versi sekarang dengan yang dulu. Dulu ini saya terakhir pakai R2000 kalau nggak salah ya sekitar 1 tahunan yang lalu lah ya, karena akhir-akhir kemarin itu saya pakainya sering-seringnya Eneos ya. Nah, jadi ini iPhone R2000 bedanya ada di mana? Kita nanti lihat bareng-bareng. Kalau dari segi harga dan fisiknya, ini iPhone R2000 harganya cenderung lebih mahal dari sebelumnya. Artinya mundak kayak gitu ya guys ya. Nah, untuk dari wujud botolnya dan stiker-stikernya saya tadi sedikit lihat itu sama guys, tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Terus untuk dalamnya ini saya belum tahu karena belum dibuka. Kita coba lihat dulu ya ini apakah dari segi kualitas dan fisik olinya itu berbeda ya, saya belum tahu. Untuk di feelnya juga saya belum tahu karena terakhir itu cukup lama saya pakai oli ini sekitar 1 tahunan yang lalu guys. Terus apalagi ya, untuk dari segi stiker depan masih sama kayak yang dulu iPhone R2000. Terus di sini ada Jaso FD Apitese. Jaso FD itu sertifikat dari Jepang, Apitese dari Amerika Petroleum Institute kalau nggak salah ya. Terus ini produk asalnya dari Prancis guys ya, walaupun dari segi logo mungkin menipu ya, ini logo kayak bendera Jepang tetapi dia bukan dari negeri Jepang kayak gitu ya. Kalau dari segi stiker belakang ini masih sama, ada sertifikasi Jaso FD Premix Injection Smokeless. Artinya bisa dicampur ke dalam bensin, bisa injection, bisa masuk ke pompa oli samping, dan smokeless itu asap yang sedikit kayak gitu ya guys ya. Terus di sini ada keterangan banyak pakai bahasa Perancis mbok ini ya, kayak nggak salah bahasa luar. Terus ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia di sini. Oke, di sini juga ada panduan untuk menuang ke dalam takaran yang botol sini guys.
seperti itu ya. Terus yang menarik di sini, ini yang bikin berbeda, dia sekarang didistribusikan oleh PT Motul Indonesia Energi, dan untuk manufaktur by PT Aipon SA Le Mineral Caribre Prancis. Jadi asalnya dari Prancis, disuplai oleh ini guys PT nya. Kayaknya ini sih yang berbeda ya dari sebelumnya itu guys. Kalau dari segi botol dan juga stiker ini saya rasa tidak ada perbedaan. Di sini juga masih ada logo Ipon, dan untuk takarannya juga sama. Stiker tidak ada yang berbeda depan maupun belakang. Jadi tidak seperti Motul ya, kalau nggak salah dulu itu kan Motul yang dulu dengan yang Motul yang sekarang Motul 510 itu berbeda di stiker ya. Jadi muncul asumsi bagus Motul yang lama kayak gitu guys. Nah ini Ipon kemungkinan juga akan muncul hal seperti itu, tetapi kalau dari segi botol dan stiker tidak ada yang berbeda. Nggak tahu ya isinya kayak apa, mungkin itu yang masih tanda tanya gitu ya guys ya. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman, ini Ipon yang sekarang perbedaannya mungkin di segi harga dan juga pensuplai atau distributor Ipon gitu ya. Terus kita selanjutnya bakal coba buka dan terus dilihat tekstur olinya seperti apa. Ini nanti perbedaannya mungkin dari segi kasat mata saja dan juga sepengalamanku gitu guys ya. Oke, kita lanjut buka dulu. Ini setelah dibuka itu masih sama. Jadi dari Ipon yang dulu dengan yang sekarang itu memang tidak ada segel hologram, jadi tutup langsung, terus tidak ada pelindungnya gitu ya. Dan terus ini untuk olinya, untuk dari segi harumnya itu masih sama, tidak ada perbedaan. Harum stroberinya yang cukup menyengat banget, jadi masih sama ya. Saya berharapnya dari segi kualitas saja sih. Kalau dari segi kekentalan mungkin juga sama guys, atau mungkin lebih encer ini ya, udah tahu sih, lupa juga, lama nggak pakai Ipon ya. Yang jelas dari segi harum ya gitu ya, harumnya itu tidak ada perbedaan ya, ciri khas banget Ipon strawberry, harumnya kayak gini guys, jadi nostalgia ya. Wes, ini dari segi fisik botol maupun olinya gitu ya, itu saya rasa sama juga, tidak ada perbedaan. Yang selanjutnya saya berharap itu dari segi kualitas kayak gitu ya, semoga tidak ada penurunan kualitas. Saya berharap kualitasnya masih sama dengan Ipon yang dulu. Nah ini selanjutnya bakal saya pakai di motor saya. Nah oke, jadi di dalam tabung ini masih ada oli Eneos sedikit ya, walaupun sedikit itu masih ada. Saya tipe orang yang cenderung tidak kuras dulu, jadi langsung saya tumpuk, istilahnya seperti itu ya. Saya tumpuk, tetapi biasanya saya menuangnya itu ketika indikator di speedometer sudah menunjukkan kalau olinya sudah habis. Jadi ketika indikator sudah kelip-kelip ya langsung saya tumpuk, tidak nguras dulu. Mungkin ada beberapa orang yang tipe pakai Olsamnya itu kalau ganti ya gitu ya, kalau ganti merek itu harus nguras dulu. Saya itu tidak, saya langsung campurkan saja kayak gitu ya guys ya. Wes, ini tinggal dituang saja. Saya sedikit kerepotan, tinggal tuang saja guys, karena ini bisa premix ya, bisa injection ya, bisa masuk ke dalam tabung oli samping. Wis, nanti saya tinggal tuang dulu, ini kerepotan kalau harus nuang sambil ngevideo, takutnya tumpah ya. Oke, dilanjut nanti.
Oke guys, jadi untuk proses penuangannya ini sudah masuk semua. Ternyata punyaku kesaten coy, ini sampai ujung sini, dan ini juga sudah habis. Ini saya lupa untuk ukuran tabung oli samping Fish Air itu isinya muat berapa ya. Kalau di sini sih itu 1 liter. Apakah tabung oli samping Fish Air itu juga 1 liter? Jadi kalau 1 liter ya pas guys. Tetapi kalau misalkan muate tabung olsam itu cuman 900, terus di sini tulisannya 1 liter, berarti ini ya kurang kayak gitu ya, kurang dari 1 liter. Coba teman-teman yang tahu isi tabung oli samping Fish Air itu muat berapa mili atau berapa liter? Berapa liter nggak mungkin. 1 liter atau cuman 800 atau 900 mili ya gitu ya. Ini di sini tulisannya 1 liter guys. Saya tuangin semuanya cuman sampai segini nih, mencelep ya. Berarti kan kalau indikasinya kalau tabung olsam cuman 800 misal, ini berarti enggak 1 liter kayak gitu ya. Tapi enggak tahu juga ya, ini ada pengurangan atau tidak dari mode ipon yang lama kayak gitu ya. Wis, ini untuk reviewnya dan untuk penuangannya juga sudah. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tambahkan saja di kolom komentar. Saya jawab sebisanya. Komentar teman-teman pasti saya baca semuanya, tetapi kalau dalam kapasitas saya tidak mampu untuk menjawab, ya saya tidak jawab kayak gitu ya. Karena saya juga bukan bengkel anjay. Saya basicnya hanya user kayak gitu ya. Wis, terima kasih bagi teman-teman yang selalu menonton video ini, sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mantap.